agak. Padahal mampus sakitnya kayak apa, digigit. Itu cinta. Begitu juga cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari mudah-mudahan dengan Ustaz Zuhri nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kumpulan kita besok kita akan mendapat syafaat Nabi. Iya, penting syafaat Nabi. Wal habibul ladzi turja syafaatu huwa dhamir pasal. Ini menurut tarkibnya. Al habibu jadi mubtada khobar daripada Nabi Yuna. Kan apa di tengah-tengah diselang dengan dhamir pasal? Faedahnya musnad kepada musnad ilahi. Artinya apa? Semua nabi Habibullah. Ibrahim Habibullah. Tapi Habibullahnya tidak seperti Habibullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad Habibullahnya ada syafaatul uzma yang bisa menyelamatkan umatnya semuanya di ahwali muktahimi, di tsunami yang bertubi-tubi. Pertolongan nanti tidak ada para nabi bisa nolong yang lain, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca wal habibul ladzi turja syafaatuhu, kalau tidur 21 kali. Saya dijasakan ke saya guru saya Makmur Hasan bin Murtaha orang Sumedang, suruh baca asal mau tidur. Wal habibul ladzi turja syafaatuhu likulli halim minal ahwali muhtahim. Baca mau tidur 21 kali. Daripada HP lu mainin kagak ketahuan tuh jatuhnya HP plok aja. Ya, baca wal habibul ladzi. Nah, Musa Nuh nanti kita lari kepada Nabi Adam, ya Adam, Anda Abu Basar, tolong aku, gua kagak bisa. Tolong kita rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak bisa. Ini gua singketin. Nabi Isa gak bisa. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummati. Nah, seginilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok kita di syafaat di hari hara yang begitu tidak ada yang dapat menghalanginya, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Ya kana abdi ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. Para kiai, para guru semua sekalian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazaa pada guru kita yang telah menyampaikan hikmah maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah maulid yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Daud Hendi Ismail. Kepada guru kita waktu dan tempat dipersilakan. Ya tafadhal mashkura. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'da. Hadratal mukarram wal muhtaram, para abuya, masyayikh, para asatidz dan para hujjaj, terkhusus guru kita yang baru saja menyampaikan mutiara hikmah begitu indahnya, berbicara tentang biografi singkat beliau baginda Rasul Hatta Karram Al-Walid Abuya
Ayahanda Kiai Haji Husni Zaini Maliki. Iringan doa untuk beliau, mudah-mudahan tes. Nyata yang ngerti dan tahu malam bukan hanya yang hadir, mik juga. Yang satu ya. Tes, halo, tes, satu, tes. Operator belum ajen kali ini. Ya, tes, halo, tes, 1, 2, bang, ya. Tuh, mati lagi, mati hidup, mati, kabel aja pakai. Tes. Ini pendek apa lah? Cek. Pendek. Ini pendek. Nyampe. Apa panjang? Tes, 1 dulu. Nah, ini loh bang nih, ini yang saya pegang bang. Orang hitam bang, kayak yang lagi ngomong, hitam. Al-Walid Abuya Ayahanda Kiai Haji Husni Zaini Maliki telah begitu indah menyampaikan mutiara hikmah pada kita. Al-Walid Abuya Ayahanda Kiai Haji Bunyamin Hamka, Kanda Ustaz Khairuddin Umar, Kanda Ustaz Haji Luqmanul Hakim, Kanda Ustaz Haji Muhaimin, Kanda Ustaz Abdul Latif, orang tua kita Al-Walid, Kanda Haji Usir, Adinda Ustaz Ghazi yang insya Allah akan mencalonkan salah satu dewan di DPRD Provinsi DKI. Mudah-mudahan hajat keinginan dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan para guru-guru kita yang mulia yang lainnya, terkhusus pimpinan Majlis Taklim Metal. Inilah ada langkah ini. Majlis Taklim Metal Darussalam Lil Hidayatil Mubtadiin, Adinda Ustaz Zuhdi dan keluarga besar lainnya. Hadirin, kalau kita mencoba mencermati dari apa yang beliau Al-Walid Ayahanda Kiai Haji Husni Zaini Maliki sampaikan, terenyuh kita. Artinya bagaimana pengorbanan yang kita lakukan untuk beliau baginda Rasul, mohon maaf, jangankan di ujung kuku. Ya, mungkin tetesan air liur kita yang keluar di saat kita ngomong nggak pernah akan ada apa-apanya, Pak. Tuh begitu cintanya beliau baginda Rasul. Maka saya tidak akan menjelaskan lagi kehebatan beliau, karena beliau baginda Rasul memang jauh sebelum kita ada di muka bumi ini udah hebat. Tapi izinkan dalam waktu yang tidak lama, karena udah jam 10:30 kurang 2 menit, biar jam 11 kita selesai semuanya. Setuju? Bagian konsumsi udah ngasih isyarah, kembuli udah dimasukin nampan. Kalau kelamaan ngomong itu kembuli berubah jadi rengginang. Akur,
akur, yang paling bilang akur paling depan, emang belum pada makan. Dari wajahnya kelihatan. Hadirin, izinkan di kesempatan malam yang sangat indah ini saya ingin mencoba terkhusus buat jamaah Majlis Ta'lim Metal Darussalam yang mayoritas adalah generasi muda, untuk lebih jauh cinta kepada kita yang sekarang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarah dijelaskan, satu-satunya negara di dunia yang merdeka bukan dikasih penjajah, yang merdeka bukan karena hadiah penjajah, tapi merdeka karena bisa mengusir penjajah, adalah Indonesia. Aya naon eta? Kalau bahasa orang kampung barunya, emang ngapa sampai begini? Tidak lain tidak bukan perjuangan para ulama-ulama kita yang dengan ikhlas tanpa ada pamrih, yang dengan ikhlas tanpa membutuhkan gelar pahlawan, memperjuangkan Indonesia bisa merdeka. Contoh, siapa yang tidak kenal dengan beliau Panglima Besar Jenderal Sudirman? Namanya sudah tidak asli lagi, go internasional. Panglima Besar disingkat PB, Jenderal Sudirman. Mohon maaf, bayangan kita yang namanya seorang jenderal, panglima besar, orangnya gagah, tinggi. Itu Panglima Sudirman, Jenderal Sudirman. Mohon maaf, kecil. Ya, kori kita Kanda Ustadz Lukmanul Hakim hampir sama begini. Loh, apa sebabnya? Karena beliau ketika bergerilya melawan musuh-musuh Indonesia, Belanda misalnya, Inggris contohnya, Jepang umpamanya, karena beliau sudah dalam kondisi yang kurang sehat karena paru-parunya beliau sakit, ditandu. Tahu nih tandunya? Ya, dibopong tuh lewat alat atau lewat kayu, yang kayu itu dirakit, dijadikan tempat untuk duduk. Untung beliau kecil. Coba kalau kayak saya, teragak-ragak gitu. Hadirin, apa yang perlu saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini? Begitu hebat dan dahsyatnya beliau. Dari mana kehebatannya? Karena beliau tidak pernah meninggalkan perintah Allah. Di dalam tandu, setelah beliau meninggalkan dunia yang fana ini, ternyata ada peninggalan-peninggalan, yang peninggalan itu menyebabkan begitu hebat perjuangan beliau. Bagaimana seorang yang memikirkan tentang ketika beliau harus ditangkap dan dibunuh, karena ini menjadi kendala ketika Indonesia merdeka oleh orang-orang yang tidak senang terhadap Indonesia, Belanda dan sekutunya. Ada laporan dari orang Indonesia juga yang jadi mata-mata. Apa katanya? Tuan, ada apa? Pak Sudirman dan rombongannya sedang berada di tengah-tengah hujan. Apakah kau ngomong sesuai dengan kenyataan? Kan bahasa Belanda begitu kan, freedom section gitu kan. Dikasih tuh hadiah. Ya, percaya apa yang dilakukan oleh Belanda, dikepung itu beliau. Kalau ukuran matematika, Pak, kagak mungkin bisa selamat. Apa sebabnya? Orang seada-adanya tempat dikepung. Ya, anak buah Jenderal Sudirman ngomong, Pak Jenderal, ada apa? Informasi dari teman-teman yang ada di tempat, kita sudah dikepung. Bagaimana? Nggak usah takut, kita punya Allah. Ambil air wudhu semuanya, kita sholat di hadapan Allah. Ukuran strategi perang, Pak, udah nggak bakal bisa lewat, nggak bisa bakal lolos. Tapi beliau punya keyakinan di hadapan Allah. Ketika beliau selesai melaksanakan sholat di hadapan Allah, beliau angkat tangan di hadapan Allah seraya bermunajat, ilahi, wahai Allah, kau maha tahu musuh-musuhmu ada di serikeng kami, cuma kau yang menyelamatkan kami, cuma kau yang membantu kami. Senjata kami nggak pernah akan bisa mengalahkan mereka. Biiznillah, dengan izin Allah, ketika mereka udah siap untuk mengumpul Panglima Sudirman dan tentaranya, hujan kagak berhenti-berhenti.
Lah bule diujanin, lah keriput kan begini. Apa sebabnya? Ternyata di dalam tandu ditemukan. Pertama, beliau tidak pernah terlepas dari yang namanya tasbih untuk berzikir di hadapan Allah. Sama orang-orang sekarang kemana-mana di tangannya ada tasbih, ya digital. Ya, itu bukan karena beli, hadiah kondangan. Hadiah kondangan, ya souvenir. Kata orang-orang, dia hebat tuh zikir kemana-mana. Kagak, nggak pernah dipakai, orang cuma hadiah doang. Beda dengan beliau Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dan beliau tidak pernah lepas kemana-mana bawa sejadah. Yang ketiga, ditemukan ternyata di dalam tandu ada satu kitab yang selalu dibaca oleh guru-guru kita. Itu kitab namanya kitab Fathul Qarib, berbicara tentang masalah bagaimana melaksanakan sholat yang baik, bertoharoh yang baik, berpuasa yang baik. Itu kitab yang diajarkan oleh guru-guru kita yang fahamna ahli sunnah wal jamaah. Sallu ala Muhammad. Hadirin, ini kehebatan kita nih Indonesia nih. Maka sering saya sampaikan ketika kita dulu masih sekolah, bahkan anak-anak kita masih sekolah, ketika di setiap hari Senin kita melaksanakan upacara, ada bacaan yang kita baca. Apa diantaranya? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea ketiga. Para founding father, pendiri-pendiri negara berbicara dengan jujur berkat rahmat Allah. Mengapa kalimatnya dengan berkat rahmat Allah? Kan bisa aja dengan berkat rahmat Tuhan. Karena kita paham bagaimana mungkin senjata orang-orang yang pejuang kita hanya bersenjatakan bambu runcing, ya, hanya bersenjatakan alat-alat yang nggak canggih, alat-alat kampung, bambu runcing, tongkat, selepatan, ya, ketapel, hanya itu bisa mengalahkan. Makanya kalau tanpa ada campur tangan kekuasaan Allah, mustahil, omong kosong. Kalau bahasa Inggrisnya impossible. Ibu hadirin jemaah berbahagia. Yang hebatnya lagi saya sampaikan, beruntung kita, berbahagia kita. Mengapa? Karena Allah takdirkan kita menjadi bagian daripada warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari mana bahagianya? Atu-atunya negara di dunia, Pak, Bang, Dek, nah, yang mau ngadain maulid kapan aja kagak dilarang. Ini pan malam ini kita sudah berada di awal-awal bulan Jumadil Awal. Nah, kalau bahasa orang kampungnya pan ibarat maulid lahirnya 12 Rabiul Awal baginda Rasul, pan udah rada kelewat. Tapi nggak pernah tuh yang namanya bahasa kelewat kapan aja. Buktinya guru-guru kita jadwal sampai bulan Januari 2025. Lah, makanya saya dan guru-guru orang yang pertama menentang kalau mereka anti maulid. Kenapa? Kalau mereka anti maulid, yang undang maulid gua siapa? Bukan itu masalahnya. Ini di Indonesia nih Pak, Bu, apa sebabnya? Mempersilahkan bagaimana mewujudkan rasa kita kepada baginda Rasul. Mau maulid di mana aja kagak apa-apa. Apa di gang, apa di pinggir jalan, sebelah sono no, jalan no, sebelah sono no, pinggirnya no got. Sebelah sono comberan. Mana baunya enggak keluar itu. Kata guru kita Al-Walid Kiai Husni, karena cinta kita kepada beliau baginda Rasul, jari dah comberan dah. Buktinya itu yang namanya snack buras 8. Silakan. Ini kan rasa cinta kita. Apa diantaranya yang perlu saya sampaikan? Kan bicara Rasul udah beliau. Saya menyampaikan tentang biar anak-anak kita yang mudah ngerti dan paham. Ini Indonesia bukan sembarangan negara. Orang lain pada pengen ke sini. Ya. Apa sebabnya? Cuman di Indonesia yang luar biasa, yang kata orang-orang surganya dunia itu ada di Indonesia. Dari mana? Buah-buahan apa aja di Indonesia, Pak? Yang kagak ada di mana-mana, di Indonesia ada. Nah, kita nggak ada tuh yang namanya korma. Kata siapa? Korma di Indonesia sekarang udah banyak. Ya, ada di Indonesia di tempat yang lain apa? Ada? Nggak ada. Apa itu? Gerenuk. Tahu bahwa gerenuk tahu? Nah kalau bocah kagak paham bocah.
Cong cari genuk lu makan kalau nggak mabok. Ibu Hajar itu adanya cuma di